Pernah nggak sih kamu mendengar lagu yang liriknya itu ngena banget, sampai bikin kamu mikir, kok lagu ini cerita tentang hidup aku ya? Itulah kekuatan lagu. Ada emosi di dalamnya yang tidak dapat digantikan oleh AI sekalipun. Dan tahukah kamu, proses ini bisa jadi bagian dari sesuatu yang lebih dalam, terapi musik. Mau tahu gimana caranya musik bisa bantu kita dalam mengenali dan mengekspresikan diri? Yuk, tonton video ini sampai habis. Hai, selamat datang di channel Vanessa Majesty. Di sini aku suka banget untuk ngobrolin hal-hal seputar musik, terutama dari sisi terapi dan juga proses kreatifnya. Di sini aku ingin membahas mengenai salah satu teknik yang menarik buat aku, yaitu songwriting atau menulis lagu. Dalam proses songwriting, kita bisa memulainya dari mana aja, bisa dari lirik ataupun dari melodi dan chord. Tapi yang paling penting adalah pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, kita mau menuliskan lagu tentang patah hati. Kita bisa memulainya dengan menceritakan peristiwanya, menggambarkan perasaannya, lalu membungkusnya dengan melodi yang sesuai. Nah, kalau di terapi musik, songwriting bukan cuma soal menulis lagu yang bagus. Tapi ini adalah proses terapeutik yang dilakukan bersama dengan terapis untuk menolong klien mengolah dan mengekspresikan emosinya. Menurut buku songwriting yang dituliskan oleh Baker dan Wigram, menulis lagu adalah proses menciptakan, menuliskan, dan atau merekam lirik dan musik oleh klien atau para klien bersama dengan terapis dalam suatu hubungan terapeutik untuk memenuhi kebutuhan psikososial, emosional, kognitif, dan komunikasi dari klien. Proses ini bisa melibatkan penulisan lirik, pembuatan melodi, sampai merekam lagunya. Dan hasilnya itu bisa menjadi sesuatu yang sangat personal, bahkan bisa jadi refleksi diri. Aku sendiri pernah menerapkan teknik ini dalam tugas akhir aku. Peran aku di situ adalah sebagai teman diskusi, membantu dalam segi musikal, dan pastinya mendengarkan. Aku mulai dengan mencari tahu preferensi musik klien, lalu dilanjutkan dengan tema, lirik, dan aransemen musiknya. Yang menarik, klienku tidak semuanya memiliki latar belakang bermain musik. Jadi kami fokus ke liriknya terlebih dahulu, baru masuk ke musiknya. Jadi fokusnya itu adalah agar musiknya itu bisa menghidupkan si lirik lagunya itu. Salah satu pengalaman yang berkesan buatku adalah pada saat bekerja dengan klien yang justru terlihatnya dia mood maker dalam grupnya. Tapi justru pada saat sesi, ia sangat-sangat tertutup, apalagi membahas sesuatu hal yang personal. Ia mencoba untuk menahan emosinya pada saat membahas sesuatu yang menyakiti hatinya. Tapi waktu kami mencoba menulis lirik lagu bareng, pelan-pelan ia mulai terbuka. Bagian ini menurutku adalah bukti bahwa proses kreatif itu bukan cuma soal hasil akhir, tapi perjalanan emosional yang bisa sangat menyembuhkan. Nah, dari pengalaman itu dan yang lainnya juga, aku semakin sadar. Kadang kita nggak butuh solusi langsung. Kita cuma butuh didengar, dimengerti, dan punya ruang untuk berekspresi. Nah, songwriting jadi tempat aman itu. Apalagi buat orang-orang yang susah untuk mengungkapkan isi hati lewat omongan biasa. Misalnya ada beberapa klien yang berkata, "Aku lebih nyaman menyampaikan perasaanku lewat lagu. Lirik itu kayak doa, kayak pengingat buat diriku sendiri. Aku bisa mengeluarkan emosi tanpa harus drama." Dan buat sebagian orang bisa mendengarkan lagu buatan mereka sendiri, lagu yang mereka ciptakan dari hati mereka, itu bisa sangat menyembuhkan. Songwriting itu bisa dibilang seperti journaling, tapi dalam versi artistiknya. Dan kadang hasilnya itu bisa sangat menyembuhkan. Bahkan lagu yang diciptakan bisa diperdengarkan atau ditampilkan kepada orang lain apabila kliennya siap. Tapi teknik songwriting ini nggak hanya untuk emosi dan juga psikososial saja. Teknik ini juga bisa dimodifikasi untuk membantu mereka yang memiliki kesulitan dalam komunikasi atau kognitif, seperti afasia dan juga dysarthria. Misalnya dengan mengganti lirik lagu yang sudah ada. Jadi klien tetap terlibat aktif dan nggak harus mulai dari nol. Mungkin sepanjang video ini kamu juga sambil berpikir, aku nggak jago nulis, atau aku nggak bisa main alat musik. Tapi bukan itu poin utamanya. Terapi musik termasuk songwriting bukan soal menjadi musisi yang hebat, tapi soal punya ruang untuk jadi versi diri sendiri yang paling jujur dan jadi diri sendiri. Itulah sekilas bagaimana songwriting dalam terapi musik bisa jadi sarana yang powerful, apalagi buat kamu yang mungkin sulit untuk menuangkan perasaan lewat kata-kata biasa. Karena aku percaya, when words fail, music speaks. Mungkin kita nggak jago bikin lirik, tapi musik bisa bantu kita ngomong tanpa harus berkata-kata. Kalau kamu tertarik buat tahu lebih banyak mengenai terapi musik atau punya pengalaman serupa, boleh banget untuk share di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya, biar gak ketinggalan konten berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!